Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartu tarotku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Oke, ada the Hierophant, the Emperor, and the Six of Swords, Four of Cups, Seven of Wands, Ten of Swords, dan the Knight of Cups, Three of Swords. Alright, masculine, Nine of Wands. Oke, masculine di sini aku lihat kamu coba untuk mencari cara ya keluar dari kebosanan kamu ya di sini. Dan aku melihatnya kamu coba untuk bisa mencari cadangan lagi sih sebenarnya ya. Kamu ini nggak pernah jerak ya, jerak dikit tapi mulai lagi ya maskulin aku ngeliatnya. Dan kamu merasa kecewa sebenarnya dengan perjalanan kehidupan kamu, berpikir untuk mencari cara keluar dari karma buruk kamu ya. Jadi kamu nggak mau menjalaninya, kamu nggak mau prosesnya, kamu maunya instan, nggak mau sakitnya gitu, maunya enaknya aja ya. Tuh pada ujungnya kamu ya membawa perasaan kamu ke dalam luka lagi yang lebih sakit. Seharusnya udah mau selesai, ini mulai lagi. Jadi aku lihat memang kamu coba untuk kendalikan pikiran kamu, terutama dalam cara penyembuhan kamu tuh salah karena kamu mencari orang lain dengan harapan yang nggak akan membuat kamu pusing, kamu juga akan lebih baik gitu ya. Tapi ternyata malah di sini ngebunuh diri kamu sendiri ya. Dan pada akhirnya ya kamu terluka, sakit hati ya, dan terkhianati, kecewa dengan adanya perceraian ya, ataupun kecewa dengan adanya kejujuran ya, karena ya ini mengacaukan kehidupan kamu. Tapi kamu coba untuk bisa kembali lagi sih, kamu kangen, merindukan masa-masa dulu. Tapi sikap kamu ini belum bisa berubah ya maskulin. Kamu coba untuk bisa mengendalikan, mengontrol perjalanan hidupmu dengan logikamu sendiri. Dan kamu inginnya orang-orang yang bersama kamu tuh
mengikuti caramu. Ya, pada akhirnya kamu terbunuh sendiri. Dan aku ngelihatnya ya kamu akan tersakiti terus-menerus ya, maskulin. Karena gali lubang tutup lubang karma gitu. Nggak mau memperbaiki, nggak mau menjalani. Two of Cups. Seven of Swords. Nine of Pentacles. Ini maskul ini menipu diri sendiri ya. Pura-pura bahagia. Ya. Tapi masih mencari cara untuk bisa mensukseskan petualangan kamu lagi ya. Kamu benar-benar ingin ngendaliin ya tentang hubungan. Maskulin, kamu stuck dalam pembayaran karma ya. Ini bisa sampai 10 bulan, 10 tahun loh. Hati-hati. Ataupun 14. Tiga lagi. Angka kembar. Oke, maskulin. The Knight of Pentacles, Five of Cups, and the Chariot. Ya. Triparty ini hanya membawa kamu menuju kemiskinan ya. Perselingkuhan. Sia-sia juga ya kamu mempertahankan perselingkuhan ini. Karena diawalinya dengan seksual, hasrat dan nafsu ya. Untuk bisa move on dari kamu. Ya. Pada akhirnya ya kecewa, sia-sia. Kehilangan hubungan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan komitmen, kehilangan harta, kehilangan harga diri, kehilangan ya, pokoknya membuat kamu tuh merasa kehilangan deh, merasa kesendirian dan sia-sia ya hasil dari perselingkuhan kamu. Makanya kamu ingin move on dari masa lalu tapi nggak bisa. Perlahan-lahan kamu sadari ya, kamu harus membayar karma kamu di masa lalu. Perlahan tapi pasti harus bertanggung jawab ya. Di sini ada Two of Cups, Seven of Swords, Nine of Pentacles, the King of Wands, Four of Pentacles, and the Page of Wands, dan juga Three of Wands. Ya, maskul ini masih stuck dalam journey hidupnya dia sendiri, terutama tentang petualangan diri ya. Masih ingin traveling, masih ingin warawiri ya, dan penuh dengan trust issue. Dan situasi maskulin ini coba untuk mengkhianati pasangan yang sekarang ya. Karena untuk bisa menggenggam permainannya dia lagi. Ya, itu journey hidupnya dia, padahal ya
journey hidupnya dia tuh menuju kesakitan loh, menuju pengkhianatan lagi. Di sini aku lihat maskulin coba untuk lari ya, lari dari dramanya dengan cara ya dia mencari orang lain karena bosan dengan kesendirian. Dia kecewa juga dengan kebebasan dia. Di sini dia coba untuk mempertahankan sikapnya dia, rencananya dia untuk berpetualang. Bahkan dia juga mencari cara untuk bisa dipercaya lagi oleh orang lain. Pada akhirnya dia stuck dalam pembayaran karma, dalam pengkhianatan. Dan di sini dia masih merasa optimis, dia bisa mendapatkan seseorang lagi ya untuk journey hidupnya, terutama yang long distance. Pada ujungnya ya journey hidupnya dia hanya luka hati, permainan ya. Aku lihat di sini maskulin kecewa dengan sifat arogannya sebenarnya. Kecewa dengan manipulasinya dan juga merasa bosan ya dengan pilihannya sekarang. Ya, karena dia terjebak dalam pembayaran karma buruk dalam hidupnya. Mencoba tetap merasa optimis tapi langkahnya malah membuat dia sakit hati terus ya. Karena sifat childishnya nggak berubah. Dan aku ngelihatnya di sini maskul ini coba mencari tahu ya tentang kamu, tentang komunikasi orang di masa lalu, karena dia ingin memberikan lagi perhatian untuk kamu, terutama yang long distance ya, untuk journey hidupnya dia. Tapi ujungnya akan ya menyakiti dirinya dia sendiri, karena dia tidak menyelesaikan masalah yang kemarin. Wah, kartunya lebih banyak air sign banget sih. Tuh ya. Oke, maskulin di sini merasa semangatnya udah ending ya. Jadi udah kayak ingin memperbaiki diri, juga udah merasa pesimis dulu. Pada akhirnya dia kalah sendiri karena dia nggak mau capek, nggak mau lelah dengan prosesnya, nggak mau banyak berkorban dalam proses penyembuhan, maunya instan. Pada akhirnya ya dia sia-sia. Langkah kehidupannya untuk bahagia juga ending ataupun ya hampa ya. Aku ngelihat di sini maskulin stres ya, mikirin kebahagiaannya dia harus bagaimana lagi gitu. Karena yang aku lihat maskulin coba untuk bisa memperbaiki ya drama ini, tapi ya dia masih mementingkan egonya dia sendiri ya, terutama tentang ya permainan ya, tentang pilihan, rebutan. Jadi itu bagi dia adalah adrenalin ya, membuat dia itu merasa diinginkan ya, sifat childish lah, maunya dikejar gitu ya, maunya diagungkan, maunya disayang-sayang. Pada akhirnya dia coba untuk bisa nyari kesempatan lagi ya dengan mencari pasangan lainnya. Tapi ya ujungnya endingnya perasaannya hampa. Hasil dari perjalanan petualangannya dia hampa.
dan berakhir kesakitan, drama, bahkan triparty lagi. Ya, di sini pelan-pelan dia akan merasakan derita dari pengkhianatan dia sendiri ya. Ini membuat dia kecewa, sedih, karena jadikan kamu pilihan. Dan dia juga ada rasa takut kehidupan dia dengan orang yang dia jalani sekarang akan sia-sia, tidak dihargai. Ya, bahkan juga rencananya dia untuk bahagia ataupun ingin mempunyai anak ini, ujungnya ya dengan orang ketiganya ini ya, dengan dramanya, ujungnya akan berakhir dengan karma buruk. Ini membuat dia marah, kesal, emosional ya, karena ya kebebasannya dia, perjalanan hidupnya dia untuk yang bebas, petualang ya, fantasi lagi ini akan ending. Dan ini membuat dia terluka sendiri ya, sakit hati karena udah gak ada kebebasan dengan orang ketiganya. Sedangkan dengan kamu kan dia bisa bebas. Aku ngeliatnya di sini maskulin ingin banget ya stabilkan lagi hubungan ini, tapi topengnya dia belum bisa dia lepaskan ya, masih dengan egonya, dan dia selalu terjebak ya dalam rasa percaya dirinya dia yang tinggi ya, terutama omongan manisnya dia. Sorry guys. Mencoba stabilkan kembali ya tentang koneksi twin flames dan soulmate. Ingin belajar sabar dalam komitmen. Ya, dia ingin kembali sama kamu yang sudah tegar, sudah optimis meraih masa depan. Apalagi dia melihat kamu sebagai ratunya dia ataupun rajanya dia ya, dan dia menyadari kamulah yang memberikan energi spiritual dalam hidupnya. Tapi di sini perjalanan hidupnya dia tidaklah semudah yang dia bayangkan, karena dia harus melewati drama pengkhianatan yang selama ini dia lakukan ke kamu. Sekarang dia akan merasakannya ya, mengalaminya. Ini yang aku lihat. Dan dia stres ya, nggak nyaman. Tuh, nggak nyaman ya, mimpi buruk terus. Apalagi dia melihat kamu sudah sukses, sudah tegar, lebih seksi, lebih eksotik gitu ya, lebih cantik, lebih ganteng. Ini yang dia bayangkan tentang kamu. Dan dia takut banget ini, takut akan dramanya terulang. Makanya dia penyesalan dalam diri ya, kecewa dengan apa yang dia kejar, apa yang dia pilih sekarang membuat dia bosan dan tidak bersemangat, bahkan mati rasa. Tuh. Tapi dia selalu ingin mencari kehidupan baru terus. Jadi kayaknya orang udah dikasih peringatan tapi nggak jerak-jerak ya. Pada akhirnya dia mencari cara untuk bisa sukses lagi.
mencari cara untuk bisa sukses. Dan aku ngelihatnya dia gunakan segala cara ya, tutup gali lubang omongan ya, untuk bisa sukseskan lagi nih rencana hidupnya dia. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan dia juga tahu kamu udah kuat, kamu udah mampu mengendalikan emosional kamu untuk tidak komunikasi sama dia. Sekarang dia yang stres dan dia mencari informasi tentang kamu juga. Pada akhirnya dia terbunuh ya, stuck dalam kemarahan ya, menggenggam emosional ya, aku ngelihatnya. Dan ya dia banyak banget cara untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ya kehidupannya. Tuh, gimana caranya bisa komunikasi dengan kamu, sedangkan kamu sudah melawan ya, karma buruk dari trust issue-nya sama dia. Makanya di sini dia stres. Segala perjalanan hidupnya dia ya, permainannya dia ini ending. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu. Gimana caranya bisa memulai sesuatu yang baru lagi. Dia ingin bertanggung jawab, tapi sifat kekanakannya masih ada. Triparty ataupun luka hati ini sedang menuju hidupnya dia ya, journey hidupnya dia. Tapi dia coba untuk terlihat kuat dan tenang ya, agar tidak dibilang lemah ya. Dan dia harus bisa mengendalikan dirinya, terutama harus bisa mengontrol dalam mencintai sesuatu hal, entah itu orang baru ataupun dirinya dia sendiri. Kalau aku lihat dia juga stalking orang baru ya. Ini kayaknya dia dengan orang baru ini komunikasinya udah mulai kurang ya, karena ada triparty juga di dalam kehidupannya mereka. Worth waiting for, give your relationship chance, express your love, let your friends help. Is it safe for you to love and codependency, separation? Ya, sini aku lihat dia kayaknya maskulin ini dengan keluarga ini akan berpisah, ataupun dengan seseorang yang akan berpisah, karena dia ingin kembali ke kamu. Dia merasa ada suatu ketergantungan dalam hidupmu, dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa lepas dari temannya yang toksik ataupun lingkungannya. Dan dia merasa dia ketergantungan dengan ekspresi cintanya kamu ke dia ya. Dan dia juga bermasalah nih, ada isu dari keluarganya. Ini yang membuat dia menjadi orang yang ya nggak bersyukur, dan juga menjadi orang yang keras kepala, penuh dengan permainan, kekuasaan gitu ya. Maskulin tuh, hati-hati ya. Dia kecewa dengan perjalanan Twin Flames. Pada akhirnya dia coba untuk bangkit, ngebangun dengan kemarahan, dendam, emosional, bahkan ada niat buruk ya terhadap ya feminim, dan juga terhadap karmik ya. Jadi dia orangnya dendaman nih, merasa dihancurkan kesuksesannya dia oleh kamu dan orang ketiganya. Hati-hati dia menggunakan ilmu hitam ataupun berita hoax ya. Tapi dia merasa ya kamulah yang terbaik cintanya dibandingkan yang lainnya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa ekspresikan cintanya lagi sama kamu, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku
Lucky TMS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.